Bismillah. Assalamualaikum sahabat bijak. Sejak pandemi berubah menjadi endemi, izin ibadah umroh dibuka lagi oleh Kerajaan Saudi Arabia. Dan pemerintah Indonesia mengizinkan warganya yang Islam melakukan perjalanan umroh ke Tanah Suci. Sejak itu pula, arus jamaah umroh mengalir deras. Setelah terhalang sekitar 3 tahun, umat muslim bersemangat melampiaskan kerinduannya pada Tanah Suci. Bahkan meskipun biaya umroh naik cukup tinggi, jamaah umroh terus meningkat. Para travel penyelenggara umroh pasti lebih semangat menjalankan bisnisnya, melempar berbagai promo untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya jamaah setelah selama sekitar 3 tahun mengalami paceklik parah sampai ada yang harus gulung tikar. Wahai sahabat bijak, antusiasme ibadah yang tinggi sebaiknya diiringi kewaspadaan dan kebijaksanaan. Semangat Anda beribadah umroh harus disalurkan dengan hati-hati dan bijak. Sampai sekarang ternyata masih banyak kasus jamaah umroh yang gagal berangkat dan uangnya raib dibawa kabur. Banyak juga yang bisa berangkat, tetapi sesampai di Tanah Suci terlantar. Para jamaah umroh itu tidak mendapatkan fasilitas yang memadai di Tanah Suci, banyak yang tidak bisa pulang ke tanah air dalam kondisi mengenaskan. Pemerintah dan para wakil rakyat di DPR sebenarnya sudah menyusun undang-undang yang mengatur pelaksanaan ibadah haji dan umroh dengan tujuan mengamankan para jamaah haji dan umroh agar bisa menjalankan ibadah haji dan umroh dengan aman dan nyaman, khusyuk dan bahagia. Agar bisa mengamankan warganya yang melakukan ibadah umroh, pemerintah mengharuskan jamaah umroh berangkat melalui biro travel yang sudah memiliki izin sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU. Sahabat bijak, langkah pertama mendaftar umroh adalah periksalah dulu apakah biro travel yang akan Anda ikuti sudah terdaftar resmi sebagai PPIU. Anda bisa memeriksanya di situs simpu.kemenak.go.id. Di beranda situs ini ada menu pilihan untuk mencari dan memeriksa PPIU, memeriksa status umroh Anda, download dan install aplikasi umroh cerdas baik untuk perangkat Android maupun iOS untuk perangkat Apple, mencari data cabang PPIU, pengaduan, dan menghubungi Kemenak bila ingin konsultasi tentang ibadah umroh. Untuk memeriksa status PPIU, klik tombol lihat detail, cari, dan periksa PPIU. Begitu masuk ke halaman daftar PPIU, akan Anda temui daftar PPIU di seluruh Indonesia. Ada 2.294 PPIU yang terdaftar di Kemenak. Ketikkan nama biro travel untuk memeriksa statusnya. Kalau tidak ada, berarti travel tersebut tidak punya izin PPIU. Abu Basil tidak terdaftar sebagai PPIU. Bisa dimasukkan satu kata saja seperti Arafah. Ada 9 PPIU yang namanya menggunakan kata Arafah. Di tabel bisa terlihat status PPIU, masuk daftar hitam atau tidak. Kalau masuk daftar hitam, berarti biro travel tersebut bermasalah. Di situs ini Anda juga bisa memeriksa status pendaftaran umroh bila sudah mendaftar. Masukkan saja nomor pasti umroh yang didapat dari travel tempat Anda mendaftar dan PIN-nya. Kalau tidak ada informasi, berarti pendaftaran umroh Anda belum diproses. Segera tanyakan pada travelnya. Di situs ini juga bisa dilihat travel-travel yang masuk daftar hitam atau bermasalah, sehingga dilarang melakukan layanan jasa perjalanan umroh. Masukkan alamatnya simpu.kemenak.go.id /home /daftar hitam.
Anda akan bisa melihat daftar 20 travel umroh yang masuk daftar hitam, termasuk PT Amanah Bersama Umat yang dikenal sebagai Abu Tours dan PT First Anugrah Karya Wisata yang dikenal sebagai First Travel. Nah, kalau sudah memeriksa status PPIU Travelnya, langkah berikutnya adalah tanyakan kepada mereka apa saja yang didapat saat melakukan perjalanan umroh. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang diperinci lebih detail di Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dan penyelenggaraan ibadah haji khusus, PPIU wajib menyediakan layanan bimbingan. Bimbingan yang harus diberikan di tanah air sebelum keberangkatan, dalam perjalanan menuju tanah suci, dan selama berada di tanah suci. Di tanah air sebelum berangkat, PPIU wajib mengadakan bimbingan minimal 1 kali pertemuan dalam bentuk teori dan praktik tentang manasik, kesehatan, dan perjalanan umroh. PPIU wajib menyediakan minimal 1 orang pembimbing ibadah untuk setiap 45 orang jamaah umroh. Pembimbing ibadah umroh harus memiliki sertifikat sebagai pembimbing atau memiliki pengalaman melaksanakan ibadah haji atau umroh. Dokumen perjalanan. PPIU wajib menyediakan visa umroh dari Kerajaan Arab Saudi dan menyediakan kartu tanda pengenal jamaah umroh yang resmi dari Kementerian Agama Indonesia. Transportasi. PPIU wajib menyediakan transportasi udara dari Indonesia ke Arab Saudi dan sebaliknya dengan menggunakan penerbangan langsung atau maksimal sekali transit dengan maksimal 2 maskapai penerbangan. PPIU wajib menyediakan transportasi darat selama di Arab Saudi yang dilengkapi fasilitas AC, kapasitas sesuai jumlah tempat duduk, dan telah mendapatkan izin beroperasi dari pemerintah Arab Saudi. Akomodasi. PPIU wajib menyediakan penginapan di Arab Saudi berupa hotel dengan jarak paling jauh 1.000 meter dari Masjidil Haram saat di Mekah dan paling jauh 700 meter dari Masjid Nabawi di Madinah. Bila hotel jamaah umroh jaraknya lebih dari 1.000 meter dari Masjidil Haram, PPIU wajib menyediakan fasilitas transportasi dari hotel dan kembali ke hotel minimal untuk pelaksanaan sholat berjamaah 5 waktu di Masjidil Haram. Setiap kamar hotel diisi maksimal 4 orang, kecuali terdapat kesepakatan lain dengan jamaah umroh. Konsumsi. PPIU wajib menyediakan pelayanan konsumsi selama dalam perjalanan dan tinggal di Arab Saudi sebanyak 3 kali sehari atau sesuai kesepakatan tertulis dengan jamaah umroh, termasuk menyediakan menu Indonesia dengan kualitas yang memenuhi standar higienitas dan kesehatan. Pelayanan kesehatan. PPIU wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada jamaah umroh sebelum keberangkatan, dalam perjalanan, dan selama tinggal di Arab Saudi, minimal berupa pengarahan proses vaksinasi sesuai peraturan, obat-obatan yang sesuai ketentuan peraturan, pengurusan jamaah umroh yang sakit, dan pengurusan jamaah umroh yang meninggal dunia. PPIU juga wajib memberikan fasilitas perawatan, pendampingan, dan pemulangan bagi jamaah umroh yang dirawat inap di Arab Saudi atau negara transit sesuai ketentuan polis asuransi. Perlindungan. PPIU wajib memberikan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, perlindungan hukum serta pelayanan bantuan hukum, perlindungan keamanan baik untuk fisik, jiwa maupun barang bawaan, dan perlindungan jiwa dalam bentuk asuransi. Sahabat bijak, tanyakan dan pastikan Anda akan menerima semua fasilitas tersebut. Mintalah perjanjian tertulis tentang fasilitas-fasilitas yang dijanjikan travel umroh. Jangan sungkan-sungkan. Bila mereka tidak bersedia membuat surat perjanjian atau kesepakatan, tinggalkan saja, cari travel umroh lainnya. Memang benar bahwa dalam menjalankan ibadah umroh, Anda harus ikhlas, sabar, dan tawakal. Namun, Anda tetap harus waspada dan selektif dalam memilih travel umroh yang akan melayani perjalanan ibadah umroh Anda. Sepulang umroh, Anda juga sebaiknya mengajukan pengaduan ke kantor Kemenak
bila mengalami pelayanan yang tidak sesuai perjanjian, meskipun Anda ikhlas menerimanya. Laporan atau pengaduan Anda akan bisa menyelamatkan calon jamaah umroh agar tidak menerima pelayanan seperti Anda.